Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasanya hidup di negara paling bahagia? Menurut World Happiness Report, Finlandia merupakan negara yang telah berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini didasari pada dukungan sosial, kebebasan pribadi, tingkat korupsi yang rendah, dan kesehatan penduduknya. Finlandia juga memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia dengan guru-guru yang profesional, biaya sekolah gratis, jam pelajaran yang singkat, dan tidak ada ujian nasional. Para siswa juga diberi banyak kebebasan dan kreativitas dalam sistem pembelajaran mereka. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek kehidupan di Finlandia, seperti bagaimana kehidupannya, keindahan alam, suku, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Finlandia adalah salah satu negara Nordik, yaitu negara-negara yang terletak di kawasan Skandinavia. Secara geografis, Finlandia berbatasan dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Sedangkan di wilayah laut berbatasan dengan Laut Baltik di barat daya dan Teluk Finlandia di selatan. Luas wilayah Finlandia sekitar 338.000 km persegi dan memiliki populasi sekitar 5,5 juta jiwa, yang sebagian besar tinggal di daerah perkotaan. Negara ini memiliki ibu kota dan sekaligus kota terbesar bernama Helsinki, yang merupakan pusat politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan di Finlandia. Finlandia memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Finlandia dan bahasa Swedia, yang digunakan oleh sekitar 90% penduduknya. Terdapat juga 3 varian bahasa minoritas seperti bahasa Sami, Romani, dan Karedia. Sistem pendidikan di Finlandia terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena memiliki beberapa keunggulan seperti guru-guru profesional. Untuk menjadi guru di Finlandia, seseorang harus memiliki gelar master di bidang pendidikan dan lulus seleksi yang sangat ketat. Guru di Finlandia juga memiliki kebebasan, tanggung jawab yang tinggi dalam merancang kurikulum, menilai siswa, atau mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Finlandia juga menjamin pendapatan gaji dan penghargaan yang layak serta dukungan profesional yang berkelanjutan bagi seorang guru. Selain itu, Finlandia juga menerapkan biaya pendidikan gratis mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi, tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Pemerintahan Finlandia menganggap pendidikan sebagai hak dasar dan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, siswa juga mendapatkan fasilitas seperti makanan gratis, buku-buku, alat tulis, transportasi, dan bantuan kesehatan di sekolah. Finlandia juga tidak menerapkan ujian standar yang biasanya digunakan untuk menguji pemahaman mata pelajaran atau menentukan kelulusan siswa. Penilaian akan dilakukan secara individu berdasarkan sistem penilaian yang ditetapkan oleh guru. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik, bukan untuk membandingkan atau bersaing dengan siswa lain. Finlandia juga tidak memiliki sistem perangkat atau ranking untuk sekolah-sekolah karena mereka percaya bahwa setiap sekolah dan siswa memiliki potensi keunikan yang berbeda. Finlandia juga dikenal sebagai negara dengan sistem kesejahteraan terbaik di dunia. Sistem kesejahteraan sosial Finlandia didasarkan pada prinsip universalisme, yang berarti bahwa semua orang yang tinggal di Finlandia berhak mendapatkan manfaat dan layanan sosial tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kewarganegaraan mereka. Selain pendidikan gratis, Finlandia juga menjamin layanan kesehatan secara universal, bahwa semua orang dapat mengakses perawatan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau. Layanan kesehatan publik di Finlandia dibiayai melalui pajak kota dan dilindungi oleh sistem jaminan sosial Finlandia. Sistem jaminan sosial Finlandia juga memberikan bantuan keuangan bagi individu dan keluarga dalam situasi kehidupan yang berbeda seperti tunjangan kesehatan, pengangguran, anak-anak, dan lainnya. Jika kamu memiliki seorang anak di sini, maka kamu berhak mendapatkan tunjangan anak dari pemerintah Finlandia. Setiap keluarga dengan anak di bawah usia 17 tahun akan menerima tunjangan bulanan sebesar 94 euro untuk anak pertama, 104 euro untuk anak kedua,
133 euro untuk anak ketiga, dan seterusnya. Jika diakumulasikan, satu anak akan mendapatkan sekitar 1,7 juta rupiah. Tunjangan ini tidak tergantung pada pendapatan keluarga dan tidak dikenakan pajak. Finlandia adalah negara anggota Uni Eropa yang menggunakan euro sebagai mata uang resminya sejak tahun 2002. Finlandia bergabung dengan zona euro, yaitu kawasan yang terdiri dari 19 negara Uni Eropa yang menerapkan mata uang bersama pada tahun 1999. Finlandia menjadi satu-satunya negara Nordik yang mengadopsi euro karena negara-negara Nordik lainnya seperti Swedia, Denmark, Norwegia, dan Islandia masih menggunakan mata uang nasional mereka sendiri. Sebelum menggunakan euro, mata uang Finlandia adalah marka, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1860 sebagai pengganti rubel perak Rusia dan berlaku di Finlandia saat itu. Marka memiliki nilai setara dengan seperempat rubel perak dan tetap digunakan hingga tahun 2002. Finlandia memang memiliki tradisi unik yang disebut Hari Kegagalan Nasional. Tradisi ini dimulai pada tahun 2010 oleh sekelompok mahasiswa dari Universitas Aalto di Finlandia. Mereka beralasan bahwa Finlandia membutuhkan lebih banyak bisnis dan pekerjaan baru di masa depan, tetapi rasa takut gagal dan stigma sosial menghalangi banyak orang untuk mencoba hal-hal baru atau berani mengambil resiko. Dengan merayakan dan membagikan kisah-kisah kegagalan, mereka berharap dapat mengubah pandangan masyarakat tentang kegagalan dan mendorong semangat kewirausahaan maupun inovasi mereka. Pada Hari Kegagalan Nasional, banyak tokoh terkenal dari Finlandia yang ikut serta dalam acara ini, seperti Jorma Ollila, mantan ketua Nokia, Peter Vesterbakal, pencipta Angry Bird, dan Jukka Jalonen, pelatih tim hoki es nasional, untuk berbicara di depan publik atau di media sosial tentang pengalaman-pengalaman gagal mereka, bagaimana mereka belajar dan bangkit dari kesalahan-kesalahan itu. Mereka ingin menunjukkan bahwa gagal adalah bagian normal dan sehat dari kehidupan yang dapat membantu kita berkembang dan mencapai kesuksesan. Mereka juga mengajak masyarakat untuk mencoba aktivitas-aktivitas yang menantang atau menyenangkan tanpa rasa takut akan konsekuensinya, seperti mencoba resep yang sulit, membeli sesuatu yang tidak perlu, mengajak seseorang kencan, atau mencari video-video lucu di YouTube. Mereka juga mendorong orang-orang untuk berbagi foto-foto atau cerita-cerita kegagalan mereka di media sosial dengan tagar Day for Failure. Tradisi ini telah menyebar ke beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Tujuannya adalah untuk menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk mengatasi rasa takut gagal dan mengejar impian mereka dengan percaya diri. Hari Kegagalan Nasional adalah hari untuk menghargai proses belajar dan bukan hanya hasil akhir. Finlandia memiliki lebih dari 3 juta sauna di seluruh wilayahnya, yang berarti jumlahnya lebih dari setengah populasi Finlandia. Salah satu alasan mengapa Finlandia memiliki banyak sauna karena hal ini merupakan bagian dari budaya dan tradisi Finlandia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sauna dianggap sebagai tempat untuk membersihkan tubuh dan pikiran serta berinteraksi sosial dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Sauna juga memberikan manfaat kesehatan seperti merangsang sirkulasi darah, membersihkan kulit, dan mengeringankan stres. Selain itu, sauna juga menjadi kebutuhan bagi orang Finlandia, terutama di musim dingin, untuk menghangatkan diri dan menghindari depresi. Sejarah Finlandia dimulai sekitar 9000 sebelum Masehi atau pada periode zaman es akhir. Wilayah ini telah dihuni oleh manusia semenjak itu. Kebudayaan zaman batu yang paling dikenal di Finlandia adalah kebudayaan Kunda, keramik sirsir, Keukainen, dan Polja. Finlandia menjadi wilayah Swedia pada abad ke-12 ketika para raja dan misionaris Swedia datang ke sana untuk menyebarkan agama Kristen dan menguasai tanahnya. Mereka bertempur melawan penduduk asli yang masih memeluk agama pagan dan akhirnya berhasil menundukkan mereka. Proses penaklukan ini berlangsung selama beberapa abad dengan berbagai perlawanan dan pemberontakan dari pihak Finlandia. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Finlandia adalah Erik Akseli, yang memimpin pemberontakan melawan Swedia pada tahun 1596 sampai 1597, walaupun gagal dan berakhir dieksekusi.
Selama 600 tahun berikutnya, Finlandia mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh Swedia, seperti sistem hukum, pendidikan, administrasi, dan bahasa. Swedia menerapkan sistem hukum yang berdasarkan pada hukum Jermanik, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Finlandia. Swedia juga mendirikan sekolah-sekolah, universitas, dan gereja di Finlandia yang meningkatkan tingkat literasi, pendidikan, dan agama di kalangan rakyat. Swedia juga mengatur administrasi Finlandia dengan membentuk provinsi-provinsi, kota-kota, dan dewan-dewan lokal yang memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada pejabat-pejabat Finlandia. Bahasa Swedia menjadi bahasa resmi Finlandia, tetapi bahasa Finlandia sendiri tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat. Finlandia juga mendapatkan hak-hak politik dan perwakilan di parlemen Swedia. Di sisi lain, Finlandia juga harus ikut serta dalam beberapa peperangan yang melibatkan Swedia dan negara-negara lain, terutama Rusia. Perang-perang ini mempengaruhi wilayah, ekonomi, dan populasi di Finlandia. Salah satu perang yang paling berpengaruh adalah Perang Besar Utara pada tahun 1700 sampai 1721, yang menyebabkan Finlandia diduduki oleh Rusia selama 12 tahun. Perang ini mengakibatkan kerusakan besar-besaran, kelaparan, wabah, penyakit, dan kematian di Finlandia. Finlandia juga kehilangan sebagian wilayahnya seperti Karelia, Ingria, dan Kexholm yang diambil oleh Rusia. Perang ini juga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidaksenangan di kalangan rakyat Finlandia terhadap Swedia yang dianggap tidak mampu melindungi dan membela mereka. Finlandia menjadi wilayah otonom Kekaisaran Rusia pada tahun 1809 setelah Swedia kalah dalam Perang Finlandia dan menandatangani Traktat Fredrikshamn. Traktat ini mengakui kedaulatan Rusia atas Finlandia, tetapi juga memberikan Finlandia status sebagai Kahariapatihan Finlandia, yang berarti Finlandia memiliki pemerintahan sendiri di bawah naungan Kekaisaran Rusia. Finlandia juga mendapatkan parlemen, konstitusi, dan lambang sendiri, yang merupakan simbol-simbol kemerdekaan dan identitas nasional Finlandia. Selama abad ke-19, Finlandia mengalami perkembangan nasionalisme, budaya, dan industri di bawah naungan Rusia. Nasionalisme Finlandia muncul sebagai reaksi terhadap dominasi Swedia dan Rusia, serta juga sebagian aspirasi untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan. Budaya Finlandia berkembang dengan munculnya sastra, seni, musik, dan bahasa Finlandia. Industri di Finlandia berkembang dengan adanya pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, pabrik, dan perdagangan. Finlandia juga mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang lebih baik di bawah naungan Rusia. Pada periode ini, Finlandia juga menghadapi tekanan dan upaya untuk menghapus otonominya oleh pemerintahan Rusia yang semakin otoriter. Hal ini terjadi karena Rusia merasa terancam oleh nasionalisme Finlandia, dan juga karena Rusia ingin memperkuat posisinya sebagai kekuatan imperialis. Pemerintahan Rusia melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi hak-hak dan kebebasan Finlandia, seperti menghapus parlemen Finlandia, menghapus konstitusi, lambang, bahasa, dan mengirimkan tentara Rusia ke Finlandia. Tindakan-tindakan ini menimbulkan protes dan perlawanan dari rakyat Finlandia yang menuntut kembalinya otonomi dan kemerdekaan Finlandia. Finlandia menyatakan kemerdekaannya dari Rusia pada 6 Desember 1917, setelah Revolusi Oktober 1917 yang menggulingkan pemerintahan Tsar atau Kekaisaran Rusia. Finlandia mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan dirinya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pemerintahan Soviet Rusia akhirnya mengakui kemerdekaan Finlandia pada 18 Desember 1917, dan mengakhiri status daerah otonom yang sudah berlangsung lebih dari seabad. Namun, kemerdekaan Finlandia tidak didapatkan dengan mudah. Pada Januari 1918 meletus Perang Saudara Finlandia yang melibatkan Garda Merah dan Garda Putih. Kelompok paramiliter Garda Merah yang terdiri dari pekerja industri dan agrarian menguasai kota-kota seperti pusat industri di Finlandia Selatan. Sedangkan kelompok paramiliter Garda Putih yang terdiri dari para petani dan faksi kelas menengah menguasai wilayah perdesaan di Finlandia Utara dan Tengah. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan sosial, politik, dan ekonomi di kalangan rakyat Finlandia, serta oleh campur tangan asing dari Rusia dan Jerman.
Perang ini berlangsung selama 4 bulan dan menelan korban jiwa sekitar 37.000 orang. Garda Putih berhasil memenangkan perang dan mendirikan Republik Finlandia. Finlandia kemudian mengalami berbagai tantangan dan perubahan di abad ke-20 hingga 21. Salah satu tantangan terbesar adalah Perang Dunia II, di mana Finlandia 2 kali berperang melawan Uni Soviet dan sekali berperang melawan Jerman. Perang ini mengakibatkan kerugian wilayah, ekonomi, dan manusia bagi Finlandia. Namun, Finlandia tetap mempertahankan kemerdekaan dan demokrasinya. Setelah Perang Dunia Kedua, Finlandia mengalami perubahan ekonomi yang pesat. Berkat industrialisasi, perdagangan, dan kesejahteraan sosial, Finlandia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat dan timur, serta dengan negara-negara Nordik. Finlandia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1955, dengan Dewan Eropa pada 1989, dan Uni Eropa pada 1995. Finlandia juga menjadi salah satu negara paling maju, demokratis, dan bahagia di dunia dengan prestasi di bidang pendidikan, inovasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Finlandia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia, yaitu sekitar 179.000 pulau. Sebagian besar pulau-pulau tersebut berada di barat daya dan sepanjang tepi pantai selatan di Teluk Finlandia. Kepulauan Åland yang merupakan daerah otonomi di Finlandia terdiri dari sekitar 6.500 pulau. Pulau-pulau di Finlandia memiliki berbagai ukuran, bentuk, dan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa pulau berpenghuni, sementara yang lain tidak. Pulau-pulau di sini juga memiliki hutan, gunung, danau, atau hanya berupa batu dan pasir. Beberapa pulau memiliki sejarah, budaya, atau tradisi yang kaya, sementara yang lain masih belum banyak diketahui. Pulau-pulau di Finlandia menawarkan pemandangan alam yang indah, keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan kesempatan untuk menikmati aktivitas seperti berlayar, berenang, memancing, bersepeda, atau berkemah. Pulau-pulau di Finlandia juga menjadi tempat wisata yang populer, baik bagi penduduk lokal maupun asing. Beberapa pulau yang terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan di Finlandia yaitu Pulau Suomenlinna, sebuah benteng laut yang dibangun di atas 6 pulau di lepas pantai Helsinki, ibu kota Finlandia. Benteng ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan tempat wisata yang paling populer. Benteng ini memiliki sejarah panjang sebagai pertahanan Finlandia di bawah kekuasaan Swedia, Rusia, dan Finlandia sendiri. Nama Suomenlinna berasal dari bahasa Finlandia yang berarti kastil Finlandia, tetapi nama aslinya adalah Benteng Svea dalam bahasa Swedia. Nama ini diganti pada tahun 1918 setelah Finlandia merdeka dari Rusia. Benteng ini memiliki lebih dari 80 bangunan bersejarah, termasuk gereja, museum, monumen, dan bengkel. Selain itu, di dalam benteng ini juga terdapat terowongan bawah tanah, taman, dan pantai. Sekitar 800 orang tinggal di pulau ini, termasuk seniman, pengrajin, dan pekerja. Selanjutnya ada Pulau Kolli, sebuah pulau berbukit yang terletak di tepi barat Danau Pielinen. Di Taman Nasional Kolli, Finlandia, pulau ini memiliki ketinggian 347 meter dan menawarkan pemandangan yang indah dan inspirasi bagi banyak seniman, fotografer, dan pencinta alam Finlandia. Pulau ini memiliki sejarah geologis yang menarik karena merupakan sisa dari pegunungan kuno yang terbentuk akibat tabrakan lempeng benua sekitar 1,8 miliar tahun yang lalu. Pulau ini juga memiliki warisan budaya yang kaya karena pernah menjadi tempat pemujaan pagan, pertanian bakar, dan pertahanan militer. Pulau ini dapat dikunjungi sepanjang tahun dengan berbagai kegiatan seperti mendaki, bersepeda, berkuda, atau menikmati festival dan pameran seni. Selain memiliki banyak pulau, Finlandia juga memiliki 187.000 danau yang tersebar di berbagai daerah. Danau-danau di Finlandia berasal dari proses glasiasi yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, Finlandia ditutupi oleh lapisan es yang tebal dan bergerak di permukaan bumi. Ketika es mencair, ia meninggalkan kawah-kawah yang kemudian terisi air. Kawah-kawah ini menjadi danau yang berjumlah ribuan di seluruh wilayah Finlandia. Bentuk dan ukuran danau-danau ini terus berkembang seiring dengan pola erosi. Finlandia adalah negara yang memiliki banyak tradisi dan fenomena alam yang unik dan menarik. Salah satu yang paling terkenal adalah cahaya aurora borealis, atau yang biasa disebut cahaya utara.
Cahaya ini adalah hasil dari interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dengan medan magnet bumi. Cahaya ini muncul di langit malam dengan warna-warni yang berbeda seperti hijau, merah, ungu, dan biru. Cahaya ini dapat dilihat di daerah-daerah yang berada di lintang tinggi bagian utara Finlandia.